Halo anak-anak, saya Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari karakteristik makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar, serta bagaimana mengklasifikasikannya. Jadi, langsung simak pembahasan dari videonya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kita mulai belajar hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, agrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Oke, kita lanjut. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar anak yang sedang bermain bola, dan gambar kedua adalah gambar robot. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah anak dan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernafas, dan dapat berkembang biak. Anak memiliki ketiga ciri tersebut, maka kesimpulannya anak kecil tersebut adalah makhluk hidup, sedangkan robot adalah benda mati. Benda mati di sekitarmu dapat dikenal karena mempunyai perbedaan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk benda. 2. Ukuran benda. 3. Warna benda. 4. Keadaan permukaan benda. Dan 5. Bahan penyusun benda tersebut. Kamu dapat mengklasifikasikan benda-benda di sekitarmu dengan mengelompokkannya berdasarkan kelima ciri ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda-benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Secara umum, ciri makhluk hidup itu ada 8, yaitu 1. Bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Kedua, bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan alat bantu yang disebut alat gerak. Alat gerak tersebut dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Ketiga, memerlukan nutrisi dari makan dan minum. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai alat pelarut di dalam tubuh. 4. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau bereproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ciri yang keenam mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa dapat berupa keringat, urin, karbon dioksida, dan uap air. 7. Peka terhadap rangsang, iritabilitas.
Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti kurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. 8. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi. Adaptasi dilakukan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Contoh adaptasi pada hewan adalah adanya berbagai macam bentuk paruh dan kaki burung, berkaitan dengan jenis makanan dan tempat tinggal. Sedangkan contoh adaptasi pada tumbuhan adalah adanya berbagai macam bentuk daun tumbuhan yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sampai sini, kalian sudah mengerti kan ciri-ciri makhluk hidup? Kalau ada yang belum mengerti, bisa diulangi ya videonya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan materinya ya. Anak-anak, tentu kalian tahu jika makhluk hidup yang ada di bumi memiliki beragam jenis sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan umum mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup, pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Pada awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Orang yang pertama melakukan pengelompokan ini adalah Carolus Linnaeus berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Carolus Linnaeus adalah sebagai berikut: kingdom atau regnum, phylum atau divisio, classis, ordo, familia, genus, spesies. Kalau dalam bahasa Indonesia, dunia atau kerajaan, bagian keluarga, phylum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan ciri semakin khusus, dan perbedaan ciri semakin sedikit. Carolus Linnaeus menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. Nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan. Kemudian dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Contoh, nama ilmiah jagung adalah Zea mays, atau dapat pula ditulis Zea garis bawah mays garis bawah. Hal ini menunjukkan nama genus Zea dan nama penunjuk spesiesnya mays. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat perbedaan takson untuk tumbuhan dan hewan pada tabel berikut. Nah, sekarang tugas pertama untuk kalian, tolong catat di buku ya. 1. Tumbuhan dapat bergerak meski gerakannya terlihat pasif. Berikan 2 bukti peristiwa yang menunjukkan tumbuhan dapat bergerak. Soal kedua,
Carilah informasi tentang 5 spesies tumbuhan dan 5 hewan beserta nama ilmiahnya. Perhatikan dalam penulisannya ya, harus mengikuti aturan penulisan nama ilmiah makhluk hidup. Jika sudah selesai, tugas ini bisa kalian kumpulkan kepada guru IPA kalian di masing-masing sekolah. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Jangan lupa tugasnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.